Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Sekarang ini ibu kota Jakarta menempati urutan tertinggi di dunia sebagai kota yang paling kotor udaranya, terpolusi di dunia. Bahkan melebihi 17 kali ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Anehnya, baru-baru ini ada warga yang menggugat pemerintah Pemda DKI dan pemerintah pusat. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi telah menghukum pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya, melaksanakan undang-undang lingkungan hidup. Tapi anehnya, justru pemerintah pusat kasasi ke Mahkamah Agung. Ada apa ini? Bukankah hak dari warga untuk mendapatkan udara bersih? Bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang harus bertanggung jawab, pemerintah pusat atau Pemda DKI? Apakah akan diterapkan 4-in-1? Atau apakah menjelang pemilu ini berani nggak pemerintah Indonesia menerapkan seperti di Singapura, di mana mobil tua tidak dikasih izin untuk dijalankan lagi? Inilah Hot Room menggugat hak udara sehat. Genting! Warga berada dalam keadaan bahaya karena kualitas udara tidak sehat. Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia pun menduduki peringkat teratas dalam daftar kota besar paling berpolusi sedunia. Polusi udara telah menyebabkan banyak orang terjangkit berbagai penyakit, termasuk Presiden Jokowi yang dikabarkan batuk-batuk selama 4 minggu. Apa yang dialami Presiden adalah bukti bahwa polusi udara tidak mengenal usia, gender, dan jabatan. Presiden dengan segala privilege-nya saja bisa terdampak, apalagi warga negara biasa. Lantas, 32 warga negara mengajukan gugatan citizen lawsuit atas pencemaran udara. Dengan 7 tergugat, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memvonis 5 dari 7 tergugat melawan hukum. Mereka dihukum untuk menjalankan 9 poin putusan hakim sebagai upaya mengendalikan pencemaran udara. Namun sepertinya pemerintah tidak serius menangani hal ini, karena sejumlah kebijakan yang dikeluarkan kurang efektif. Dan Presiden diketahui mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memenangkan gugatan 32 warga atas buruknya polusi udara di Jabodetabek. Pantaskah sikap ini diambil oleh seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dasar rakyatnya berupa kualitas udara yang baik? Apakah dengan tindakan ini berarti pemerintah lepas tanggung jawab dan membiarkan warganya hidup dalam pesakitan? Seperti biasa, setiap debat, Hotman selalu minum kopi, 2 white kopi. Inilah yang membuat Hotman sukses. Kopi terbaik. Nanti lihat, nggak akan ada yang sanggup mendebat saya ini gara-gara kopi saya, kesayangan saya ini. Oke, saya mau nanya dulu kepada Ibu Suci dulu, pertama dulu. Apa yang terjadi dengan udara ibu kota sekarang ini? Dan salah siapa? Siapa yang lalai? Ya, terima kasih Bang Hotman. Ini dari apa ini?
Walhi Jakarta. Walhi ya, oke, Iya, gimana? Walhi Jakarta. Jadi memang ada sebuah kondisi Bang, di mana Jakarta terus bertumbuh pastinya, begitu, tapi juga ada industri dan juga konsumsi yang semakin tinggi, yang akhirnya juga pasti ada dampak dari situ, di mana polusi kita juga semakin tinggi. Penyebab utama menurut Walhi apa? Penyebab utama ada beberapa hal. Kalau di Jakarta sendiri, mungkin kita masih bisa bersepakat begitu dengan datanya pemerintah, bahwa ada 44% kendaraan bermotor dan 30% dari industri. Tapi kalau yang sifatnya lintas batas, kita sampai hari ini meyakini bahwa pembangkit listrik tenaga uap yang sumber energinya adalah batu bara itu menjadi sumber polutan tertinggi di sekitar Jabotabek, di wilayah Jabotabek. Emang ada batu bara di Jabotabek? Jabotabek ada Bang. Oh begitu. Jadi ada yang namanya dari industri captive, PLTU captive itu adalah industri-industri yang masih menggunakan sumber-sumber energi untuk penggerak mesinnya itu masih menggunakan batu bara. Tapi juga ada PLTU besar yang memang Jakarta sampai saat ini masih tergantung sekitar 50-70%. Jadi penyebab utama adalah kendaraan bermotor, kedua adalah kendaraan industri bermotor batu bara. Untuk Jakarta. Tapi untuk Jabotabek kita masih meyakini bahwa ada PLTU dan juga penggunaan batu bara untuk industri. Yang bertanggung jawab, yang tidak bisa mengatasi ini siapa? Pemda DKI atau pemerintah pusat atau lingkungan hidup? Ada masing-masing domainnya Bang. Ada KLHK tentu saja dia punya peran untuk mensupervisi. Gitu. Tetapi juga ada strategi-strategi yang memang perlu diterapkan di masing-masing wilayah. Apakah sudah dilaksanakan tugasnya itu? Itu saya tanya Bapak. Menurut Ibu? Menurut kami memang masih jauh. Sejauh ini. Artinya menurut Ibu pemerintah tidak melaksanakan tugasnya? Itulah kenapa gugatan itu diajukan kepada negara. Anda jawab dulu. Anda mengatakan bahwa memang pemerintah pusat maupun Pemda gagal atau bagaimana? Lamban, iya. Lamban. Kemudian tidak bisa bergerak dengan cepat, iya. Dan tidak bisa memperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat terkait dengan udara bersih. Pak Rasio Rido, Dirjen KLHK Lingkungan Hidup, katanya lambat katanya Bapak di lingkungan hidup pemerintah Indonesia. Benar nggak itu? Perlu saya jelaskan, pertama adalah mengapa udara di Jakarta dalam waktu sekarang ini kondisinya menurun dibandingkan sebelumnya. Tadi disebabkan ada beberapa faktor penyebabnya, dari mulai kendaraan bermotor maupun kegiatan industri, baik itu pembangkit listrik maupun kegiatan industri-industri lainnya. Itu termasuk di sini ada juga di sekitar Jakarta ini, Jabodetabek ini kan ada peleburan logam, ada semen, mau juga industri yang menggunakan untuk batu bara untuk boiler mereka maupun pembangkit mereka sendiri. Ini penyebabnya. Yang kedua adalah saat ini adalah musim kemarau. Musim kemarau. Musim kemarau. Ini satu fenomena yang menarik gitu. Saat musim kemarau ini kondisi udara itu semakin memburuk. Karena apa? Karena kan kalau musim hujan kan dicuci. Saat ini kan musim kemarau, udara berputar di sekitar sini. Di banyak negara kalau musim kemarau itu permasalahan-persoalan untuk berbagai macam parameter pencemaran udara itu memang tinggi. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Maka tuh data kami menunjukkan sejak bulan Juli sampai dengan sekarang ada peningkatan dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Ingat ada peningkatan ini, kami tentu melakukan antisipasi yang sekarang terus dilakukan. Pertama kami sampaikan, Bang Hotman, banyak langkah sudah dilakukan, mensikapi gugatan yang dilakukan oleh masyarakat. Katanya kalah Bapak. Tapi kan kami sampaikan, kami melakukan, pas gugatan kami banyak melakukan langkah-langkah. Tapi kenapa kasasi udah kalah? Disebutkan menghukum untuk melaksanakan. Justru kami sampaikan, kami sudah melakukan banyak hal, merespon gugatan tersebut. Sebenarnya tanpa gugatan pun, kami memang berkewajiban. Kan berdasarkan undang-undang, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan kami persiapkan itu semua. Pertanyaannya kenapa kok sudah ngaku kewajibannya, ngaku memang ada kekurangan dalam melaksanakan kewajiban lingkungan hidup. Tapi kenapa malah kasasi? Kami ingin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ini loh langkah-langkah itu sudah kami lakukan. Dalam proses. Pertanyaannya kenapa kasasi? Karena kami menyampaikan, kami juga punya hak. Kami punya hak menyampaikan bahwa banyak sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami sampaikan pertama adalah permintaannya untuk mengetatkan baku mutu ambien. Udara ambien. Jadi ada baku mutu udara ambien itu bermacam-macam parameter, salah satunya partikulat misalnya. Kami mengetatkan partikel baku mutunya. Karena apa? Untuk melindungi masyarakat kita. Ini salah satunya. Kemudian dimintakan lagi kita lebih intensif untuk melakukan pengawasan, kemudian melakukan upaya-upaya untuk melindungi
ya masyarakat kita di dampak pencemaran udara ini dilakukan oleh pemerintah. Caranya? Tadi saya katakan, pertama kita memperketat perizinan. Kita sekarang dulu tidak ada sistem persetujuan teknis ya, persyaratan teknis untuk pengelolaan pencemaran udara yang dimasukkan dalam persetujuan lingkungan. Sekarang ada, kita masukkan. Kemudian juga kita mengetatkan baku mutunya. Kemudian juga kita melakukan pengawasan-pengawasan. Tapi Bapak mengakui nggak bahwa penyumbang terbesar itu adalah polusi dari kendaraan bermotor? Itu salah satunya. Terbesar? Ya, untuk gini Pak. Ini kan terbesar benar nggak? Kan ini sangat dinamik Pak. Ya. Usman, ya. Ini udara ini dinamik gitu. Kadang-kadang kita lihat, kalau misal pada hari weekend kan mungkin juga kendaraan tidak banyak. Ya. Tapi memang secara rata-rata kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab dari penurunan kualitas udara. Jadi WFH itu adalah solusi atau bukan? Apa? Kerja di rumah. Ya, salah satunya, tapi juga masih banyak juga harus tapi kita sorenya lakukan. beralih menjadi kerja di WF kantin gitu loh. Kita tidak bisa ya melakukan satu pelaksanaan kebijakan hanya single kebijakan. Ya. Kita harus menggunakan multi instrumen, ya multi kebijakan ya. Policy mix instrument harus kita terapkan. Oke, Ya. kita Ini yang lihat penting. dulu sebentar. Kita akan lanjut sesudah istirahat berikut ini. Apa wujud nyata dari usaha pemerintah? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Tadi Bapak Dirjen dari KLH, Lingkungan Hidup, mengatakan pemerintah telah berbuat banyak. Menurut Anda pemerintah sudah berbuat banyak atau memang tidak? Pemerintah bisa mengklaim telah berbuat banyak. Tetapi apakah banyak itu telah mencukupi menyelesaikan persoalan? Yang tidak mencukupi apa? Ya, buktinya kita mengalami satu kondisi di mana Jakarta kotor. Artinya kan berarti tidak efektif yang telah dilakukan banyak itu katanya, tetapi menjadi tidak efektif sekarang. Ya. Nah, lantas kemudian masyarakat menggugat, ditambah lagi kemudian majelis hakim memenangkan. Itu kan tanda bukti bahwa kerja yang telah dilakukan meskipun diklaim sudah banyak, tetapi tidak mampu untuk efektif. Wujud nyata telah banyak dilakukan oleh pemerintah apa? Bisa nggak kasih contoh? Ya, saya kira ini pertanyaan buat pemerintah yang bisa menjawab secara detail ya. Tapi saya kira pemerintah DKI misalkan sudah melakukan WFH, mencoba WFH ASN 50%, itu menurut saya satu tindakan. Tapi pertanyaannya adalah apakah tindakan ini efektif atau tidak? Apakah ini bisa mengurangi polusi udara atau tidak? Artinya pemerintah punya sumber daya yang begitu besar, kalau dia melakukan tindakan yang begitu kecil, kan masyarakat bisa protes. Kalau Anda punya sumber daya besar, Anda bisa punya kekuatan memaksa. Kenapa kok Anda melakukannya begitu kecil? Masyarakat kemudian menggugat dan akhirnya... Apakah kerja di rumah, WFH atau 4-in-1 menurut Anda solusi mengatasi atau itu hanya bayang-bayangan sepintas? Ya, saya kira itu hanya tidak menyelesaikan persoalan polusi udara. Karena kalau kita lihat sumbernya, ini data DLH sendiri, meskipun saya kutip ini tahun 2020, 67% berasal dari transportasi. 67%. 67%. 26,8% itu berasal dari industri. Artinya kalau kita membereskan transportasi udara, transportasi publik saja misalkan, ini sudah mengurai 67%. Kan pertanyaannya, transportasi publiknya ini nggak diurai-urai sama pemerintah, baik itu pusat ataupun DKI. Tapi apa berani membuat tindakan drastis belakangan ini untuk transportasi seperti di Singapura, di mana semua mobil tua itu, di sana mobil tua nggak boleh jalan. Nanti nggak milih kamu, nanti Pemerintah harus memikirkan kepentingan rakyat banyak, dan udara itu adalah hak dasar manusia. Menurut saya ini bukan lagi sekedar mau atau tidak, musim pemilu atau tidak. Ini adalah sesuatu yang urgen dan krusial sekarang. Dan menurut Anda belum maksimum atau sekedar atau gagal? Menurut saya belum maksimal. Belum maksimal? Belum tergolong gagal? Belum tergolong gagal dan belum sebetulnya bisa dilakukan maksimal kalau mau. Pertanyaannya mau nggak betul? Oke, Ibu Siti Nadia dari Depkes. Penyakit apa yang disebabkan oleh polusi belakangan ini menurut Anda sekarang ini? Apa yang terjadi? Sudah batuk-batuk, bahkan kepala negara kita sudah batuk-batuk.
Ya, yang pasti kalau terkait polusi udara adalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas. Ya. Tapi polusi udara sendiri itu bukan suatu penyakit, jadi faktor resiko. Jadi karena udara yang tidak bersih dihirup tentunya membuat iritasi selama penyaluran nafas sehingga tadi muncul misalnya peningkatan jumlah kasus asma. Orang yang asma itu jadi lebih sering muncul serangan. Kemudian orang dengan penyakit pneumonia atau infeksi paru itu terjadi peningkatan 36,6%. Kemudian orang dengan penyakit TBC juga terjadi peningkatan. Juga orang dengan penyakit PPOK atau seringkali kita lihat orang yang karena sering terkena penyakit pernafasan atas, terus kemudian dia menjadi lama-lama kronik, akhirnya sering sesak. Cara mengatasi benar nggak dengan pakai masker seperti kata Pak Luhut Panjaitan? Ya, salah satunya adalah kita tahu sebenarnya bahkan sebelum pandemi pun kan kita sudah mengajarkan kalau kualitas udara sedang menurun maka kita gunakan masker untuk mencegah ya sebenarnya partikel-partikel yang berbahaya tadi masuk ke dalam paru-paru kita, Bang. Termasuk kita dalam mobil pun. Kita dalam mobil pun kita pakai masker. Kalau dalam mobil ada anjurannya, gunakan sebenarnya air purifier. Kita tahu ada air purifier yang bisa membantu siklus untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan kan kita nggak mungkin ada air purifier, kecuali kita banyak menanam pohon, kemudian juga kalau tadi ya seperti kebijakan-kebijakan untuk mengurangi emisi-emisi karbon. Tapi ini kan hak dasar dari rakyat untuk mendapatkan udara bersih. Selain himbauan, apalagi dok tindakan konkret dari Kemenkes? Ya, Kemenkes sebenarnya di hilir ya, Bang. Jadi, di hilir ya? Jadi kita bukan di hulu. Banyak di hulu di awal harus kita lakukan multi intervensi. Saya sepakat ya dengan Pak Dirjen bahwa multi intervensi itu harus dilakukan. Mulai dari kebijakan untuk membangun transportasi publik yang tentunya akan menurunkan masyarakat yang pergi. Kita tahu waktu pandemi COVID-19 kan sempat dipuji udara Jakarta sangat biru ya kan. Berarti kan pada saat itu kualitas udara sangat baik seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat dengan kembali setelah kita masuk ke endemi semua aktivitas muncul ya artinya kembali seperti biasa ya ini yang harus kita lihat. Terjadi nggak peningkatan pasien sekarang di rumah sakit gara-gara polusi udara ini? Kalau di rumah sakit enggak ya Bang. Belum Tapi ada. Kalau kita lihat di tahun 2021 itu jumlah kasus ISPA 50.000. Nah saat ini sudah terjadi peningkatan sampai dengan 200.000 sampai 300.000 kasus yang dilaporkan. Dan antisipasi Depkes bagaimana? Berarti kami kan memberikan informasi ini sebagai suatu surveillance ya, artinya kewaspadaan bahwa baru sekedar peningkatan. himbauan. Ya, artinya satu kembali kami bahwa di hilir menangani yang sakit dan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk mencegah supaya tidak sakit. Tapi kan kalian kalah di pengadilan, dihukum karena dianggap lalai melaksanakan kewajiban di lingkungan hidup. Tapi kok Kemenkes juga banding loh. Kok udah tahu, udah ngaku salah, kalah. Tapi kok banding gitu? Bukankah kewajiban kalian kasih udara segar bagi kami warga ini? Kenapa banding kasasi gitu loh? Kan putusan itu kan memerintahkan agar pemerintah melaksanakan kewajiban lingkungan hidup. Kok banding? Kok kasasi gitu loh? Alman, bisa saya kenapa kasasi gitu? Ini kan saya sampaikan ya bahwa kasasi ini langkah-langkah kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita kerja. Nunjukkan itu bukan dengan kasasi tapi dengan perbuatan. Bukan. Gini, gimana? Sebentar. Saya ingin menyampaikan bahwa kerja-kerja yang sudah kami lakukan itu kami sampaikan dalam kasasinya. Pak, ada prinsip dalam pengendalian pencemaran udara yang harus menjadi landasan penting begitu. Jadi ada landasan tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan derajat dan melindungi kesehatan masyarakat. Begitu. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan bahwa dia hanya dihilir lalu hanya mengobati, justru itu yang menjadi titik utama. Bagaimana perlindungan pada kelompok rentan? Bagaimana misalnya orang-orang dengan komorbid kesehatan pernafasan itu sampai hari ini kami belum lihat bahwa ada perlindungan ke arah situ. WFH arahnya kemana untuk mengatasi polusi udara, tapi bagaimana dengan kelompok rentan, ibu menyusui, kemudian anak-anak, balita, lansia, kelompok disabilitas, sampai hari ini kita tidak melihat arah penanganannya sampai ke situ, Bang. Gimana itu saya Pak? pikir itu Pak juga Dirjen. bisa menjadi lingkungan hidup, penting Pak Dirjen. kalau misalnya mau berbicara hanya di hilir. Kelompok atau Pak Ibu Siti. Ya, kalau bicara kelompok rentan, artinya kita mengedukasikan kelompok rentan tersebut, ya kan, untuk kemudian dia menggunakan masker. Maka setelah endemi pun kita selalu sampaikan bahwa penggunaan masker itu suatu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tidak harus kemudian setelah masuki masa endemi kita menghentikan kebiasaan seperti itu. Dan tentunya kita tahu kalau untuk kelompok rentan kan kita
kita juga melakukan edukasi ya. Artinya kemarin kita sudah membuat suatu komite penanganan untuk masalah polusi udara ini yang juga terdiri dari teman-teman baik dari komunitas maupun juga para pakar. Untuk kemudian kita bagaimana sih membuat policy ke depan, bagaimana kita mengadaptasi kondisi tersebut. Saya kira tidak bisa hanya dengan himbauan. Jadi kalau Kemenkes mengatakan hanya bergerak di hilir, preventif, saya kira itu tidak cukup. Ini adalah salah satu paradigma yang kurang tepat. Kementerian Kesehatan kalau dalam public health policy misalkan, masyarakat bisa gugat loh Kementerian Kesehatan. Mereka sakit. Kenapa? Karena udara, hak dasar mereka tidak terpenuhi. Mungkin bukan langsung ke ulahnya Kementerian Kesehatan, tetapi karena mereka sakit, ada biaya yang dikeluarkan untuk mereka berobat. Betul. Dan mereka bisa menggugat Kementerian Kesehatan salah satunya. Mau di hulu, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya itu yang saya ingin tanyakan. Kementerian Kesehatan harusnya bekerja tidak hanya kemudian menghimbau. Misalkan memastikan adanya ruang hijau. Kalau tidak ada ruang hijau, pasti orang sakit. Nah, bagaimana Kementerian Kesehatan juga bicara juga kepada lintas kementerian untuk menggerakkan. Ya, boleh saya nyampaikan. Tadi saya sampaikan dalam public policy itu kan kita menerapkan policy mixed tool, tidak so single gitu. Ini pemerintah ini bekerja bersama-sama. Kayu punya tim yang terus bekerja di antar kementerian, Pak. Ini membicarakan masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini yang kita lakukan. Sekarang menjadi pertanyaan menjadi hal yang saya sampaikan adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pencemaran yang terjadi. Ini yang terpenting juga. Oke, kita istirahat dulu. Terima kasih. Ya, nanti sudah istirahat kita akan mendengar dari teman kita DPRD. Ya, kenapa kok Jakarta ini malah terburuk di dunia? Ya, dari DPRD nanti akan bicara. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Dengan polusi udara yang sangat kotor di Jakarta, perbanyak minum. Dan salah satu kegemaran Hotman adalah minum kopi luwak, white coffee. Kopi terbaik yang membuat karir Hotman selalu menang dalam perdebatan. Wibi Adrido, ya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta. Ya. Tugas Anda apa selama ini? Apa Anda hanya terima gaji doang? Nggak pernah ada bersuara dari DPRD. Jakarta makin parah begini, kendaraan bermotor. Kemarin juga Anda mendengar dari Walhi ada demo. Gimana? Terima kasih Bang. Itu adalah suatu apresiasi penting yang perlunya setiap politisi di Republik ini dapatkan. Ya. Bahwa kritik adalah suatu hal yang penting dan kita tidak boleh menganggap kritik itu adalah suatu hal yang membenci. Tidak, poin pertama di situ. Kita di DPRD DKI Jakarta, terima kasih kemarin Mbak Suci dengan kawan-kawan dari LBH Jakarta, dari Greenpeace, dari Walhi, Koalisi Pejalan Kaki datang ke kita berdemo. Kita temui, kita dengarkan. Hanya mendengarkan doang? Kita dengarkan. Karena posisi daripada DPRD DKI Jakarta pada saat ini memang fungsi-fungsinya terbatas dengan hanya sifatnya controlling dan mengawasi. Karena pengambil eksekusi adalah Gubernur, Sekyu, hari ini PJ Gubernur. Mungkin Bang Hotman pernah membaca beberapa artikel bulan yang lalu ketika ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena polusi ini bukan lahir pada hari ini, bukan ramai pada hari ini. Tapi mulai startnya itu dari bulan lalu sebenarnya. Ketika kita berbicara itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, polusi lebih baik ditiup saja. Cukup ditiup saja. Itulah statement pertama yang keluar dari Bapak PJ Herubudi. Maksudnya apa tuh? Polusi yang ada di Jakarta, ya saya tiup saja, selesai. Itulah statement pertama yang ketika isu polusi ini sampai di publik. Kebijakan kedua yang lahir kemarin, yang sempat juga viral dan ramai adalah jalur pedestrian dan jalur sepeda dibongkar di Jalan Santa. Jalur di mana Bang Hotman sering lewat kalau mau datang ke klubnya di Edge Club. Dan terjadi kemacetan yang luar biasa di situ. Ini adalah satu hal ya, ketika Pemprov hari ini membuat beberapa kebijakan, paket kebijakan. Yang pertama, WFH.
50% ASN. Yang kedua, tentang PJJ besok atau pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak peserta didik. Yang ketiga, mengganti seluruh kendaraan pribadi ASN untuk menggunakan mobil listrik. Dan mungkin yang tadi Bang Hotman sampaikan tentang 4-in-1, bukan kopi 3-in-1, bukan white coffee 2-in-1, tapi hari ini mobil 4-in-1. Karena pasti Bang Hotman mobilnya nggak bisa itu pakai double seat. Nah, ini yang membuat kami ini dari DPRD DKI Jakarta bilang, ini nggak bisa. Ini harus dihentikan kebijakan-kebijakan yang menurut kami di luar daripada nalar akal sehat. Apa yang bisa diberikan oleh DPRD DKI Jakarta? Kita mengusulkan adanya panitia khusus. Pansus. Apa tugasnya Pansus? Bukan sekedar rapat-rapat, minum kopi dan mendapatkan anggaran. Tidak. Tapi membuka ada fakta-fakta yang hari ini belum tersampaikan pada publik. Pertama, kalau dikatakan tentang ini permasalahan transportasi darat, 26 juta kendaraan yang ada di DKI Jakarta ini apakah sudah layak untuk berjalan di DKI Jakarta dengan hampir 100 juta trip per hari. 100 juta trip per hari. Bayangkan Bang Hotman, berlalu lalang di Jakarta 100 juta trip. Ini siapa yang mengawasi ini? Kemampuan kita seperti apa? Kemampuan bengkel kita untuk uji emisi itu hanya tanggung jawab. Itu kan bukan hanya pemerintah daerah lagi, bukan hanya Pemda DKI, itu sudah nasional. Oh tidak, ini adalah bagian Pemprov DKI Jakarta, Bang. Karena yang saya sampaikan tadi terkait dengan uji emisi, itu kan kebijakan-kebijakan yang harusnya disampaikan oleh Pemprov kepada pengguna-pengguna kendaraan bermotor. Hari ini kalau kita bicara dengan jalur pedestrian, Bapak Anies Baswedan ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan beberapa instruksi terkait dengan gugatan masyarakat itu. Pemda DKI Jakarta tidak melakukan banding. Menerima. Outputnya apa? Keluarlah instruksi 66 2019 memerintahkan seluruh stakeholder untuk membuat roadmap perencanaan supaya Jakarta ini bebas terhadap pencemaran udara. Tetapi di 2020-2021 kita harus sama-sama sadarin permasalahan COVID lebih utama di antara permasalahan-permasalahan yang lain. Purna tugas beliau, roadmap itu sayangnya tidak sampai ke meja kerja beliau yang melanjutkan tugas beliau. Jadi saran Anda apa nih untuk pemerintah DKI? Ya, kita pertama Pak, selamatkan rakyatnya dulu. Ya. Itu yang utama. Yang kedua, hari ini buka posko pengaduan kepada masyarakat yang hari ini terasa impact daripada polusi udara. Yang kedua, berikan pelayanan kesehatan. Apa yang diberikan mungkin dari Kementerian Kesehatan, perintahkan. Tapi masalah kendaraan bermotor itu masalah yang sangat super pelik yang nggak bisa segampang itu ngomongnya. Saya tidak bicara tentang pasal kendaraan bermotor sih, keselamatan rakyat dulu yang utama. Tapi penyebabnya kan itu polusi dari kendaraan bermotor. Ya, itu tidak serta-merta. Karena bagi saya Bang, kalau dikatakan rakyat disalahkan dengan menggunakan kendaraan bermotor, hari ini pajak kendaraan bermotor yang didapatkan oleh Pemprov DKI Jakarta per tahun 9 triliun. 9 triliun. Nah, apa kompensasi terhadap si pemberi pajak untuk regulator membuat regulasi yang bisa mengkompensasikan agar masyarakat itu mendapatkan proteksi? Apakah Anda setuju seperti di Singapura? Pembatasan usia kendaraan bermotor. Itu sudah memang harus dijalankan, Bang. Tapi? Harus dijalankan. Itu harus ada perda atau pergub yang mengeluarkan seperti itu. Dan ini tidak bisa hanya kerja-kerja dari tingkat legislatif saja. Terima kasih. Pak Jamin Ginting. Pak Jamin, Anda sebagai ahli hukum, Anda mengamati ini, apa pandangan Anda? Terutama tadi yang pemerintah dikalahkan oleh pengadilan karena dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk lingkungan hidup, tapi malah kasasi. Tapi di satu pihak ngaku akan berbuat baik. Pandangan Anda, Pak? Ya, jadi putusan itu menyatakan bahwa beberapa pihak yang menjadi pihak di sini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tidak melakukan pengetatan terhadap baku mutu udara ambien nasional, itu tidak dilakukan. Sehingga diwajibkan untuk Presiden mengetatkan baku mutu udara ambien nasional agar cukup melindungi kesehatan. Bukan hanya manusia, lingkungan, dan ekosistem. Terutama termasuk kesehatan tadi yang disampaikan, populasi yang sensitif. Artinya apa? Artinya pandangan hakim, apa yang dilakukan selama ini tidak cukup memadai untuk menjamin
ambang batu mutu dan udara itu divonis pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum. Telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk mengetatkan peraturan sehingga ambang batas tadi itu dapat sesuai dengan mutu udara yang bersih. Dan sekarang terbukti polusi itu semakin menjadi-jadi. Nah, secara material kan sudah ada terjadi, secara material terjadi dan sudah ada perhitungan-perhitungan yang sudah tadi disampaikan. Nah, upaya kasasi itu saya kira nggak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh karena tujuan kasasi kan membatalkan putusan yang mengalahkan, begitu kan? Ya, itu kan kejadian yang sudah terjadi sehingga dia harus melaksanakan isi putusan. Bukan berargumentasi kalau saya sudah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, tapi realita materialnya nggak seperti itu. Nggak terbukti. Tidak terbukti. Jadi itu harusnya tidak dilakukan upaya kasasi. Ya makanya gimana nih Pak Rasyo? Kok Bapak kasasi itu bukan? Ya gimana? Tidak tepat untuk tidak tepat kasasi, harusnya begitu dikalahkan ya berbuatlah, bukan malah kasasi gitu. Saya jelaskan tadi salah satu perintahnya, putusannya adalah kita harus memperketat baku mutu dari ambien untuk melindungi masyarakat, dan kita lakukan itu. Ya kenapa kasasi itu? Lakukan aja gitu loh. Itu makanya sudah kita lakukan itu di dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001. Contoh ya, baku mutu sebelumnya untuk partikulat, sekali lagi Mbak Suci, saya masuk satu parameter ya. Kalau saya jelasin semua parameter, dipercepat. Kompleks. Saya akan masuk ke parameter yang jadi perhatian sekarang ya. Itu yang menyebabkan apa namanya? Baku mutu. Gelap, apa namanya? Menyebabkan mendung apa namanya? Cuaca abu-abu ini sekarang. Langit abu-abu ini adalah partikulat ya. Di situ sampaikan sebelumnya itu peraturan sebelumnya baku mutunya itu adalah 65 mikrogram per meter kubik udara. Ini istilah teknis lah ya. Sekarang kita perketat gitu loh. Bahwa ini mencapai 50 mikrogram per meter kubik. Arti udara, artinya diperketat. Artinya kita harus dapat ya meningkatkan kualitas udara kita sehingga bisa melindungi kesehatan masyarakat. Yang dipermasalahkan itu bukan proses, Pak, hasil. Ya, proses. Bukan. Di dalam perintahnya itu adalah hasilnya. Memperketatkan Karena baku mutunya. Di sini kalimatnya mengetatkan baku mutu agar cukup melindungi. Ya. Bahkan hasilnya itu bukan. cukup melindungi atau tidak. Artinya pengadilan menyuruh kau berbuat ini. Kan sudah kita harusnya ya laksanakan, nggak usah kasasi itu kan. Kalau kasasi artinya berarti tidak setuju putusan itu. Tidak setuju. Bukan. Langkah yang kita lakukan adalah kita sudah tindak lanjutin itu dengan memperketat baku mutu. Sekarang bagaimana mengimplementasikan baku mutu yang sudah ditetapkan itu? Ini jadi acuan kerja kami. Kasasinya sekarang masih belum diputus. Belum. Apakah Bapak berkenan untuk mencabut? Nanti kami bicarakan dengan tim kuasa hukum kami. Ya, karena dulu, Pak. Kalau saya akan kasasi itu begini, Pak. Saya jelaskan bagi saya kerja di lapangan kalau lebih penting. kasasi, kita tidak setuju terhadap pertimbangan majelis hakim dan amar yang putusan. mengantarkan dan amar putusan. Ini kan sehingga membatalkan amar putusan tersebut dan menyatakan kami sudah melakukan tugas kami dengan baik dan benar. Salah itu yang menggugat. Nah, itulah yang jadi masyarakat heran, kenapa kami mengharapkan sesuatu yang pemerintah lakukan, malah kami dianggap tidak benar apa yang kami tuduhkan begitu. Hakimnya juga nanti bingung ini. Saya kira kalau kasasi ini pasti ditolak. Gimana ini Pak? Maksudnya memang benar Pak. Mahasiswa hukum pun tahu kalau kasasi itu artinya batalkan putusan, berarti Bapak nggak setuju. Ya, saya bicara tentang praktek yang dilakukan secara tindak lanjut situ ya. Pertama adalah kita memperketat ya baku mutu udara ambiennya untuk melindungi masyarakat kita, termasuk melindungi kesehatan kita. Kemudian bagaimana implementasi di lapangannya? Ya, kami menerapkan berbagai macam instrumen untuk meningkatkan kepatuhan. Sejak kapan itu diterapkan? Ya kita sejak dibuat PP ini tahun 2021. Tapi kok malah sekarang tertinggi, sekarang paling polusinya? Enggak, sebentar Pak. Ini kan tadi saya bilang banyak faktornya Pak ya. Ini kan kalau public policy pun intervensi yang dilakukan, kadang-kadang ada lag kan Pak, tidak langsung berubah gitu. Enggak, Pak, ini pertanyaan saya adalah apa yang Bapak lakukan itu setelah putusan atau sebelum putusan pengadilan? Setelah putusan, Pak. Nah, kalau setelah putusan berarti mengakui putusan, Bapak harusnya sudah melaksanakan isi putusan. Ya, kan oke, gitu. kita istirahat dulu deh. Ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh
Kita mulai di hot room di segmen terakhir. Tadi Pak Dirjen Lingkungan Hidup mengatakan bahwa penyebab utamanya belakangan ini adalah faktor pemicunya juga karena hujan kemarau. Tolong dijawab singkat di kesimpulan terakhir, apakah hujan itu ada kaitannya dengan Indonesia, Jakarta sekarang ini ranking tertinggi di dunia, terkotor udaranya di dunia? Kalau menyalahkan alam, itu berarti policy makernya nggak pinter. Karena maksud Bapak, kalau nggak pintar? Ya kalau menyalahkan karena kemarau, menyalahkan hujan, berarti menyalahkan yang di atas kan? Sebentar, nah, kita kan untuk bekerja. Biar nggak salah. Pemicunya, nggak, bukan, ya salah, ini salah. Ya? Jadi jangan dipelintir seperti itu. Ya? Kita bicara di ruang yang terbuka bersama dengan Hotman Paris yang terkenal. Ya. Saya jelaskan tadi, penyebab pencemaran udara di Jakarta, ya, itu dari kendaraan bermotor, dari kegiatan industri, pembangkit listrik tenaga uap ataupun batu bara, maupun kegiatan pembangkit listrik lainnya. Ada di situ peleburan logam, ada pabrik semen, dan juga ada juga stockpile. Kita dulu, ada juga pembakaran lagi. Diperparah oleh sekarang ini, ya, diperparah oleh situasi udara. Ya, ini banyak dinyatakan oleh para ahli. Bukan kemarau, Pak. Ya, kemarau. Kemarau ini diperparah. Tapi saya sampaikan, ini bukan penyebabnya adalah kemarau. Ini harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Pernyataan Bapak tadi cukup membingungkan begitu. Karena karena kalau musim hujan ada pembilasan dan lain sebagainya. Saya mau mengatakan bahwa hujan di Jakarta itu sudah asam. Artinya ketika musim hujan pun sebenarnya konsentrasi polutannya tinggi kok. Bukan, saya bilang kan kita bicara gitu. sekarang Jadi maksudnya itu clear dulu Pak, bicarakan ruang publik ini adalah bukan Bapak. SOC, NOx, SOx, NOx penyebab hujan asam. Yang dibicarakan di publik saat ini adalah adanya PM2,5 yang menyebabkan tadi ISPA dan sebagainya. Ini yang saya bicarakan. Jadi kalau kita bicara mengatasi persoalan, kan tahu persoalan dengan detail. Kalau menurut saya Pak Rasio tidak perlu defense begitu. Karena saya tahu Kementerian LH ini Pak, kalau seandainya dia bekerja dengan baik, let's say misalkan ingin mengatasi karena sumber industri, ditutup semua industri misalkan, itu hanya menyumbang 26, polusi udara is still there. Menurut saya yang salah adalah koordinasi di pemerintah pusat. KLH saja nggak bisa menyelesaikan masalah. Termasuk juga menjalankan supervisi. Sekarang ini kesimpulan soalnya. Saya mau bilang begini, bahwa salah satu yang dimandatkan atau diperintahkan oleh pengadilan itu adalah supervisi ke 3 daerah. Nah hari ini Jakarta misalnya Pak Wibi, ini untuk salah satunya untuk Anda misalnya. Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara itu usianya udah 18 tahun Bang. Kemudian juga ada Kepgub nomor 551 tahun 2001 tentang baku mutu udara ambien itu usianya sudah 22 tahun. Tidak pernah diupdate sampai hari ini. Tidak pernah ada revisi sampai hari ini, bahkan pelaksanaannya yang salah siapa? Tentu saja pemerintah yang melaksanakan. Pak Jamin Ginting, kesimpulan Anda? Saya sarankan pemerintah untuk mencabut permohonan kasasinya. Karena ini mencederai rasa keadilan dalam masyarakat yang selama ini mengharapkan adanya tindak konkret yang dilakukan. Sudah kalah, sudah Jakarta ranking pertama terpolusi, kok masih kasasi? Iya, lebih baik dicabut untuk memberikan hal itu yang saran beliau. Pak Wimbi, tolong berhenti untuk berpolemik di tengah-tengah masyarakat yang kebingungan. Ya. Lebih kedepankan kemanusiaan. Hari ini banyak masyarakat yang terdampak. Buka layanan-layanan kepada masyarakat, berikan tanggung jawab sosial negara kepada rakyatnya. Oke, Ibu Siti. Ya, kalau PR kami adalah menghitung dampak daripada polusi udara ini terhadap kesehatan. Dan itu sudah kita kerjakan juga sebenarnya. Walaupun kita melakukan kasasi dalam tim. Tapi PR-nya sebenarnya sudah dikerjakan Bang Hotman. Dan ini menjadi dasar untuk penyusunan rencana strategis. Makanya kemarin sudah ditetapkan ada komite untuk penanganan masalah polusi udara ini. Ya. Sekarang tibalah pembelaan terakhir dari Pak Rasio Dinus. Oke, satu-satu dulu Pak. Bapak mengakui nggak di putusan pengadilan pertama 3 kedua bahwa memang apa yang diputuskan itu benar, bahwa memang pemerintah kurang berbuat banyak. Itu dulu. Saya tidak tidak mengakui, tidak membantah, kan tidak membantah. Kalau tidak membantah, kenapa kasasi? Ini kan banyak yang dilakukan. Cuma saya sampaikan, banyak sudah kita lakukan di dalam upaya pengendalian pencemaran udara ini. Oke, kesimpulannya aja Pak. Sebentar, saya sampaikan. Kami termasuk beberapa permohonan itu perintah putusan pengadilan untuk memperketat baku mutu kita lakukan putusan ambien. Saya ingin sampaikan sebenarnya yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita kerja di lapangan. Apa kira-kira yang akan segera dilakukan? Kami sudah melakukan Pak. Pertama, kami punya tim sekarang ini.
ini, kemarin kami menerjunkan 100 lebih pengawas dan pengendali dampak lingkungan di lokasi-lokasi Jabodetabek. Kalau kita ingin mengawasi gimana caranya? Ya, kami punya tim pengawas, Pak. Dan kami melakukan penutupan, penghentian beberapa kegiatan yang memang berdampak. Tapi kami juga masih menerima banyak laporan dari masyarakat. Ya, kami nanti kita ngobrol, Pak. Sebentar, Mbak. Kami lakukan, kami melakukan ini. Sekarang ada tim kami. Hari ini tadi kami sampaikan ada 4 lokasi kami tutup. Ya, ada tempat stockpile batu bara, ada juga perusahaan, ya, kegiatan industri besar yang kami lakukan, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi kami lakukan langkah-langkah ini. Menyumbang berapa persen polusi udara? Loh, Pak, kalau cuma kecil nothing, Pak. Loh, saya lakukan besar, kami katakan. Ini berapa persen? Loh, Pak, kita bisa hitung persentasenya. Yang Bapak kan hanya bilang 4. Bukan, 4 itu too late. Enggak, Pak. Silakan. Kalau kami kan kerja, Bapak kan bicara. Sebentar, Pak, saya ingin sampaikan ini, ya. Banyak langkah-langkah sudah dilakukan sekarang. Kami menugaskan banyak tim bekerja di lapangan. Jumat juga kami akan mengumpulkan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek. Kita harus melakukan bersama-sama langkah-langkah ini. Baik itu dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, ya, Depok, kita lakukan pembahasan bersama-sama untuk membuat langkah-langkah ini. Ya, termasuk juga kita mengajak peran serta masyarakat lainnya. Untuk keterlibatan masyarakat, kami buka, ya, ruang-ruang untuk pengaduan. Kami punya pos pengaduan, kami punya sistem bekerja saat ini. Terus-menerus 24 jam kami bekerja untuk memonitor kondisi udara. Jadi kami lakukan. Terima kasih, Pak. Kita harus akhiri, dan sebagai kesimpulannya, ada hal yang mau saya utarakan. Sebagai pengacara yang sudah melanglang buana puluhan tahun di tingkat dunia, salah satu kelemahan sistem hukum di Indonesia adalah banyak putusan perdata, putusan tun yang tidak dilaksanakan oleh oknum pejabat daerah. Karena apa? Karena di Indonesia tidak mengenal istilahnya contempt of court. Yaitu kalau di Singapura ataupun di Inggris, di mana-mana, kalau putusan tidak dilaksanakan ada sanksinya. Bahkan ada sanksi pidananya. Di Indonesia, putusan pengadilan perdata dan tun akan dihormati baik oleh pejabat maupun pemerintah maupun swasta kalau ada sanksinya. Seperti tadi dalam contoh putusan tadi, saya sudah baca putusannya, menghukum, menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melanggar hukum, tapi nggak ada sanksinya. Artinya kalau nggak dilaksanakan pun nggak apa-apa. Jadi kepada para DPR agar segera dibuat undang-undang contempt of court. Saya tidak tertarik untuk jadi Menteri Hukum dan HAM, tapi memang itu sangat perlu. Karena apa? Saya 40 tahun jadi pengacara internasional. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu, setiap jam 9.30 malam, yang hot-hot. Metro TV. Dipersembahkan oleh